Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiwan Fisyahrin dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Saya buat video ini untuk menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan berpidato dengan judul Love, Cinta. Karena dari awal saya akan menjelaskan pentingnya cinta dalam kehidupan. Bahkan pada awal mula manusia itu turun ke bumi, yaitu peristiwa Adam dan Hawa, itu karena cinta. Bahkan bentuk dari setelah ilmu, yaitu filsafat, menganut etimologi yang artinya filsafat dari kata philo dan sophia. Philo yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan. Lagi-lagi cinta digunakan dalam kehidupan, dalam berfilsafat untuk mencari suatu kebenaran, suatu ilmu dengan landasan cinta. Bahkan ada seorang filsuf yang bernama Konghucu. Dia mengemukakan dua nilai penting dalam kehidupan, yaitu yen dan ling. Yen yang berarti cinta atau keramah tamahan pada seseorang, dan li adalah tingkah laku, cara seseorang itu beribadah. Intinya cinta itu penting dalam hidup sekarang secara psikologis. Cinta kepada seluruh manusia, orang tua, saudara-saudara, tapi cinta yang saya bahas di sini adalah cinta kepada orang asing, the strangers. That's why Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa penyakit paling pertama yang dijangkit oleh hati manusia adalah penyakit jatuh cinta. Dosen saya sendiri melakukan riset penelitian dari satu sekolah ke sekolah lainnya, yaitu remaja pertama kali jatuh cinta pada masa-masa pubertas. Ya, pada masa yang pada remaja perempuan kelas 1 SMP, remaja laki-laki kelas 2 SMP. Dan itu riset yang dilakukan oleh dosen saya. Percaya nggak percaya, saya mengalaminya sendiri. Saya pernah dengar satu statement yang mengatakan bahwa cinta itu nggak indah selamanya. Yang dimana saya bisa bantah statement itu dengan cinta itu indah. Tapi yang buat cinta itu nggak indah adalah orang yang bercinta. That's why contoh yang lain kita bisa ambil yaitu handphone. Yang menyalahgunakan, yang membuat handphone itu kelihatannya buruk, bisa melalaikan, itu pengguna handphone, bukan handphonenya sendiri. Ya, the same thing di dalam cinta ya. Yang membuat cinta itu nggak indah orang yang bercinta, bukan cinta itu sendiri. Cinta itu sendiri indah sudah awalnya. Nah, di saat remaja telah jatuh cinta, apa sesuatu yang dapat menyempurnakan cinta tersebut? Ya, secara stereotip, remaja itu belum bisa berhubungan, masih bisa jatuh cinta dong. Sesuai komplementasi di sini, pertanyaan adalah apa yang bisa menyempurnakan cinta? Apakah yang pertama kita harus pacaran? Yang kedua, ya bukan umur kita sih, tapi apakah kita harus menikah? Yang ketiga, apakah kita harus hidup bersama mati bersama? Yes, nothing. Terus apa nih yang bisa menyempurnakan cinta? Ya gak ada. Kok nggak ada terus apa loh? Karena ya cinta itu udah sempurna apa adanya. Kalau cinta lu udah terlalu besar, lo akan menganggap lo harusnya udah puas. Tapi kan kita butuh feedback dari orang yang kita suka. Tapi kan kita butuh feedback dari orang yang kita cintai. Ya itu masalah psikologis kita, Tuhan. Tapi belum waktunya. Nah, ketika belum waktunya, apa yang harus kita lakukan? Salah satu hal yang saya pelajari yang mungkin bahasa dengan peneliti lain itu berbeda, yaitu dopamine of love.
Ketika kita cinta mengeluarkan hormon dopamin, kebahagiaan, kenyamanan, maka itu udah cukup. Contohnya lagu yang sangat tren is this one my favorite, Blue oleh Yungkai. Saya nggak bilang Yungkai itu berdopamin of love, tapi saya bilang lagunya Yungkai mengandung dopamin of love. Karena dalam lagunya menarik unsur berimajinasi, mengasih-ngasihi, memuji-muji orang yang dia suka tanpa feedback dari orang itu. Dan dia merasa kayak, oh ini pesan dari lagu ini udah tersampaikan. Dan di situ hormon dopamin, kebahagiaan, kenyamanannya udah tercapai. Dan di situ dia bisa bahagia tanpa harus berhubungan. Dari situ dopamin of love. Nah itulah jawaban dari semuanya. Karena dari awal tadi saya jelaskan cinta itu adalah hal yang penting pada kehidupan manusia. Dan jika kita tidak mendapat itu, maka kita harus ciptakan. Kita ciptakan sendiri melalui, menurut saya, dopamin of love. Walaupun ilmu yang saya pelajari belum terlalu banyak dan mungkin 25%-nya hanya ilmu silat, tapi saya sudah yakin bahwa dopamin of love ini bisa diterapkan pada semua orang. Jangan kayak orang gila, cita-cita sendiri, menghayal sendiri. But kalau itu memenuhi kebutuhan psikologis hormon dopamin kalian, kenapa enggak? If you can imagine, one day kalian malas banget, kalian drop banget, gak bad mood banget, apa yang bisa mood up kalian? Mungkin orang tua, saudara, tapi jika kalian kuliah jauh dari mereka, apa yang bisa kalian rasakan? Yaitu dopamin upload. Dan apakah ada positif negatifnya? Ya itu ada. Tapi dengan dopamin overload bisa memenuhi kebutuhan psikologis kita dalam kehidupan manusia sekarang, jawabanku kenapa tidak? Even orang yang kita suka itu sudah menjalin hubungan yang namanya pacaran, tapi kita masih di dalam kondisi berdopamin overload, ya you have to be true, harus percaya, karena firman Tuhan itu bilang bahwa semua manusia diturunkan di bumi, diciptakan di bumi itu secara berpasang-pasangan. Pasti ada jodoh. But why ya? Pada suatu ketika ada orang yang meninggal, padahal dia belum nikah, belum punya hubungan. Senanglah kamu, karena apa? Jodohnya mungkin di surga. Sesuai Nabi Muhammad SAW, aku sabda juga, walaupun sabda ini sanadnya lemah, yaitu orang yang mencintai dalam diam, yang mengasihi dalam diam, yang dia menghindari confess kalau bahasa sekarang, mengungkapkan perasaannya karena ingin menjauhi perbuatan-perbuatan kesalahan. Jika dia mati sebelum, jika dia meninggal sebelum mengungkapkan perasaannya, dia masih surga. Itu ada dopamin upload yang saya jelaskan. Semoga jelasan ini bisa mengubah cara pandang kalian, mungkin menciptakan ideologi kalian sendiri. Karena jutaan, miliaran, triliunan orang di dunia ini pasti punya pendapat yang berbeda. Hal yang salah kepada dia belum berarti salah kepada kita. Sebaliknya, hal yang benar pada kita belum berarti benar pada orang lain. Sekian dari saya, maaf kalau ada koreksi, saya juga baru belajar dari ilmu yang saya pelajari dari beberapa buku, walaupun hanya ilmu silat yang saya ambil pada orang-orang yang saya temui atau di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa senyum.